Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sandiwara demokrasi telah usai ya. Anda semua adalah pemenangnya. Pahala telah Anda dapatkan sesuai kesungguhan dan doa Anda dalam memperjuangkan kebaikan yang Anda yakini. Allah tidak meminta hasil sobat sewot, tetapi usaha terbaik dan maksimal. Nah, pemenang sejati itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanyalah usaha dan doa maksimal, kemudian doa yang terbaik. Kalah menang itu pada hakikatnya tidak pernah ada dalam kehidupan kita. Hasil akhir tetap saja kembali kepada apa yang telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Beda dengan pilihan boleh ya, atau sama dengan pilihan sesuai pilihan boleh. Nah, beda pilihan juga boleh. Yang penting tetap akur, rukun, aman, dan damai. Apapun pilihan Anda, kita tetap bersaudara. Kita sesama anak bangsa, kita sesama Muslim, dan kita adalah Indonesia. Yang terpenting adalah hindari fitnah, hoax, kampanye hitam, dan berbagai kebohongan. Karena semua itu pasti kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetap memberi hidayah, rahmat, maghfirah dan maunah kepada kita semuanya. Sobat amin dimanapun Anda berada ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon perhatian ini kepada seluruh pendukung amin di seluruh Indonesia. Saat ini adalah masanya perhitungan suara. Maka saat ini adalah fase permainan psikologi ya. Mereka dengan segala metode berusaha untuk menjatuhkan mental pendukung 01 dengan permainan metode data quick count. Karena ketika pendukung 01 tidak semangat sobat sewot, maka akan berkurang semangat mengawal suara gitu loh. Dan ketika pengawalan suara tidak ketat, maka disitulah potensi kecurangan salah satu paslon ya adalah dengan cara quick count ya, sama halnya dengan survei bayaran sebenarnya. Nah, selain itu sobat sewot, dengan quick count yang beredar juga akan seolah-olah memvalidasi data dan merekayasa kondisi. Sehingga bila ternyata 01 yang menang, sedangkan hasil data quick count berbanding terbalik, maka pihak lawan akan punya dasar untuk menuduh 01 curang. Itu dia. Nah, maka kita harus sabar. Seperti apa yang disampaikan oleh Mas Anies Baswedan, kita tetap di rel perubahan, kita tetap di konsep perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, oleh karena itu sobat sewot, masih ada tugas kita sebagai pendukung 01 ya, yaitu pertama, fokus pada hasil quick count Timnas Amin. Sebab quick count yang beredar kemungkinan besar ini disetting dengan berbagai metode agar seolah-olah 01 tidak menang. Bisa saja pakai metode seperti data-data 01 diinput belakangan sehingga terlihat 01 tidak menang. Yang kedua, kita fokus viralkan data-data kemenangan Amin dari berbagai daerah. Ini dilakukan agar menyangkal quick count yang beredar, sekaligus menjaga semangat pendukung dan pemilih 01 untuk terus mengawal suara Amin. Nah, kemudian yang ketiga sobat sewot, mari kita viralkan segala bentuk kecurangan dari berbagai daerah ya. Ini dilakukan untuk melawan ya psikologi wars, dan agar ketika ternyata hasil akhirnya adalah 01 menang dan berbanding terbalik dengan hasil quick count dan lembaga-lembaga survei bayaran, maka ketika pihak lawan menuduh 01 curang, maka masyarakat akan mengerti siapa yang melakukan kecurangan sebenarnya. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal ini bisa kita lakukan untuk membantu ya mengawal suara sampai akhir. Nah, kawan, perjuangan belum selesai, belum tuntas kawan. Nah,
Dengan dasar kajian bahwa satu, hitungan quick count ya, hitungan quick count ini hanya berdasarkan data suara sekitar 1000 TPS dari 823.220 TPS di seluruh Indonesia. Ini hanya diambil 1000 TPS, Sobat Sewot. Dan kemudian mengumbar kemenangan sebelum waktunya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nggak apa-apa, sujud syukur, semuanya juga boleh bersyukur. Toh walaupun misalnya Amin kalah, kita tetap bersyukur ya. Seperti yang disampaikan Mas Anies, kalau saya jadi presiden misalnya, itu memang karena Allah menghendaki. Kalau misalnya Mas Anies nggak jadi presiden, Allah menyelamatkan Mas Anies dan seluruh tim relawan dari kecurangan-kecurangan yang hari ini sudah sangat marak terjadi dan disaksikan oleh kita semuanya. Nah, Sobat Sewot, ini bukan tuduhan semata. Nah, ke depan, sehari, 2 hari, 3 hari ke depan, Sewot TV akan merangkum berbagai macam kecurangan-kecurangan yang sudah terjadi di lapangan. Dari ujung timur Indonesia hingga ujung barat Indonesia. Tetapi ini fakta dan harus kita terima bareng-bareng. Ya, soal kecurangan misalnya, jangan sampai kemudian kita mau karena ada videonya, ada rekamannya, ada komunikasinya jelas gitu, siapa pelaku kecurangannya, dan masyarakat menyaksikan hal ini. Maka kemudian kalau misalnya membantah data yang valid terkait kecurangan ini, sungguh satu keanehan dan kezaliman bagi seluruh komponen bangsa di Indonesia, Sobat Sewot. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa umumnya ya ada sekitar 6 atau berapapun lah lembaga survei yang mengatakan bahwa Prabowo Gibran sementara di angka 50%. Nah, itu Sobat Sewot berdasarkan suara sekitar 1000 TPS dari 823.220 TPS di seluruh Indonesia. Jauh, Sobat Sewot. Tetapi ya yang namanya sampel juga ada kemudian ada upaya menggiring opini atau apapun lah ya. Itu kita taruh sebagai bagian dari apa namanya ya, kontestasi lah, setiap kontestasi Pilpres 5 tahunan. Tetapi Sobat Sewot, kita harus tetap konsisten menjaga dan mengawal suara Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Saya bocorin satu hal, bahwa tadi malam untuk hitungan di relawan tim nasional Amin gitu kan, alhamdulillah insya Allah kalau tidak hilang di jalan suara Anies Baswedan dengan oleh perangkat-perangkat yang adalah kalian tahu sendiri, maka insya Allah Pilpres ini akan berjalan 2 putaran ya, antara pasangan Anies Baswedan dan Prabowo Prabowo Gibran lah ya. Kalau Ganjar Mahfud sepertinya sangat kecil kemungkinan untuk masuk di putaran kedua ini, karena suaranya memang meskipun di real count KPU juga apa namanya ya, sepertinya tidak cukup syarat. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari data itu bisa bisa dipilih ya dari TPS yang suaranya yang besar, itu kadang-kadang bisa menguntungkan capres tertentu. Artinya belum bisa menjadi tolak ukur kemenangan paslon kalau urusan hasil quick count yang sudah sampaikan barusan. Untuk menang dalam Pilpres, Sobat Sewot, itu harus menang 50% lebih suara pemilih secara nasional, atau menang di 20 provinsi ya di seluruh Indonesia. Kalau nggak menang di 20 provinsi di seluruh Indonesia, ini masih sangat kecil kemungkinan seorang capres-cawapres ini akan menyampaikan kemenangan, mendeklarasikan kemenangan. Bahkan ada istilah saya sujud syukur, ada goyang gemo juga, informasinya begitu tadi gitu di Istora Senayan. Tetapi Sobat Sewot, mari kita benar-benar berpikir lebih jernih, lebih santai, enjoy. Ya, memang banyak sekali teman-teman yang menghubungi saya, kemudian juga banyak sekali yang berkomentar di Sewot TV, bagaimana mereka benar-benar kecewa, bagaimana mereka mengatakan bahwa di daerah saya terjadi kecurangan, udah dicoblos duluan segala macam. Ada di satu daerah misalnya hasil rekap ya tidak sesuai dengan C1 ya hasil gitu. Artinya ketika diinput di halaman resmi ya KPU,
itu hasilnya sangat jauh, bahkan lebih dari peraturan perundang-undangan. Ya, curangnya kelewatan, kebablasan curangnya. Kan harusnya kita diatur bahwa satu TWS tuh maksimal 300 DPT ya, tetapi justru kadang-kadang udah banyak videonya, banyak, gak usah nanya. Kalian yang pro sama Prabowo, jangan ajari kami mencintai Prabowo Subianto. Kita 2 kali dukung Bapak Prabowo Subianto ya, 2014 juga 2019 kita terdepan mendukung pasangan mendukung Pak Prabowo siapapun pasangannya. Tetapi Sobat Sewot, untuk tahun ini kita lebih rasional dalam menentukan pilihan, dan kita juga melibatkan kita istikharah, meminta jalan terbaik bagi Allah untuk menjatuhkan pilihan kepada siapa. Nah, kebetulan kita alhamdulillah hasil istikharah, kemudian hasil melihat para kiai, para ulama juga mayoritas mendukung pasangan Amin, maka kita sam'an wa ta'atan dukung penuh pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Nah, per hari ini Sobat Sewot, kita masih tetap juga ya harus menjaga betul suara Amin. Kemudian jika kita temukan bukti misalnya cawe-cawe, kemudian ada bukti aparat, ASN, Kades, polisi, tentara dan lainnya misalnya, temukan cawe-cawe mereka gitu kan, ada bukti-buktinya, kemudian mereka digunakan oleh capres paslon secara masif misalnya, maka paslon tersebut juga bisa digugurkan, didiskualifikasi di Pilpres 2024 Sobat Sewot. Dan ini sudah mulai dikumpulkan oleh Timnas Amin ya, mulai diakomodir semuanya karena penghitungan masih akan berlangsung mulai hari ini insya Allah. Jadi kita pantau terus ya, karena mereka ya, KPU tuh ya dan Bawaslu yang megang aplikasi gitu, bukan orang independen. Maka kemudian hasil itu bisa digonta-ganti segala macam. Kan tinggal ngetik yang 100 misalnya dijadiin 500 kayak kemarin viral tuh. Seperti itu Sobat Sewot. Jadi mari kita awasi terus pergerakan kotak suara ya, kumpulkan C1 pleno dan video foto kecurangan, kemudian keterangan saksi, sebut nama saksi, dan petunjuk kecurangan lainnya untuk kita jadikan perlawanan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi saya sudah wanti-wanti teman-teman di grup-grup WA kemarin bahwa kekalahan Pak Prabowo Subianto kepada Joko Widodo dulu itu karena memang ketika menghadirkan C1 hasil di MK ya, itu fotokopian semua. Jadi itu sudah didesain ya, di jalan barangkali di fotokopi segala macam, aslinya tuh diganti ya, akhirnya apa ya, kalah. Pakai fotokopian satu gudang ya, fotokopian semua ya, kalah bro. Makanya kita hari ini harus benar-benar ngawal dengan ketat perolehan suara Anies Rashid Baswedan. C1 pleno itu sangat menentukan Sobat Sewot. Dan sebenarnya kita nggak terlalu sedih ya, karena kita itu di berbagai tempat menang insya Allah menang. Tetapi hanya saja sekali lagi sampel yang terlalu kecil jumlahnya yang dipakai oleh quick count, lembaga-lembaga survei, itu yang kemudian mencuci otak masyarakat Indonesia bahwa Prabowo lah yang 50% lebih gitu kan. Kemudian mereka bilang potensi satu putaran dan lain sebagainya. Insya Allah biidznillah, la haula wala quwwata illa billah, Pilpres 2024 ini akan berjalan 2 putaran. Kalau suara Amin C1 pleno kita jaga baik-baik, kita rawat, kita intip terus, kita kawal sampai ke gedung Mahkamah Konstitusi, atau sehingga nanti akhir lah, kita lihat dulu ya, akhir dari perhitungan secara resmi real count Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nggak usah gerasa gerusuk ya, boleh mereka ngaku menang karena memang didukung oleh beberapa lembaga survei yang mendeklarasikan kemenangan mereka, misalnya mengatakan bahwa 50% lebih dan lain sebagainya. Sementara kita, karena kita tidak mau kerasa kerusuk dan kita mesti sangat hati-hati ya, kemudian kita nggak perlu buru-buru, kita tunggu hasil dari real count Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW,
Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya, memberikan kesabaran untuk terus memperjuangkan, amin, hingga nanti selesai penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia. Nah, untuk edisi barangkali nanti malam besok kita akan sampaikan kecurangan demi kecurangan yang terjadi di lapangan. Ini bukan untuk memancing emosi pasangan lain, tetapi ini untuk dijadikan pelajaran bahwa demokrasi di Indonesia ini masih diwarnai dengan berbagai macam kecurangan-kecurangan. Maka kemenangan atas dasar kecurangan ini bukan kemenangan yang sejati dan hakiki, melainkan ini hanyalah lelucon 5 tahunan, dan kita harus seperti Mas Anies Baswedan bilang, kita tetap ada pada posisi perubahan. Salam perubahan, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.